jarang-jarang saya rapi saudara. Saya pakai baju batik, pakai celana. Sylvie bilang, dan Om. Karena biasanya saya jarang-jarang pakai baju rapi saudara. Tapi pagi hari saya mau katakan Yesus itu baik. Amin. Yuk kita buka dalam kitab kita Keluaran pasal ke-8 saudara. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita belajar mengenai hati-hati ada Firaun saudara. Sebab seringkali orang Kristen gak sadar bahwa dirinya akan hidup sama seperti Firaun saudara. Tapi pagi hari kita mau diingatkan Tuhan tentang kisah Firaun ini saudara. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-6 saudara. Ayat 1 saya Bapak Ibu 2 ayat 6 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tulah kedua kata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai ini, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Bapak Ibu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Nanti katakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 6 sama-sama. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Bapak Ibu, kejadian pada Keluaran ini Bapak Ibu itu nggak beda jauh dengan keadaan saat ini saudara. Orang berpikir bahwa kejadian saat ini itu perbuatan-perbuatan dari setan saudara. Bahkan ada orang beriman sampai hari Bapak Ibu bahwa mereka pun beriman bahwa mereka menolak dalam nama Yesus Tuhan bahwa setiap pandemi ini bisa pergi saudara. Pandemi itu secara global saudara. Bahkan meliputi seluruh dunia. Ya, bangsa-bangsa negara-negara Bapak Ibu lihat banyak yang mengalami namanya COVID-19 saudara. Tapi pada Keluaran pasal 8 Bapak ini endemi. Endemi hanya dialami oleh sebuah tempat saudara. Sebuah negara bangsa itu Bapak Ibu. Lalu Alkitab katakan ada di Mesir tentang tulah kata saudara. Apa yang menjadi alasan Tuhan mengizinkan ada tulah saudara? Kalau Bapak Ibu lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat ke-24 saudara. Keluaran 5. Keluaran 5 ayat ke-24. Firman Tuhan kata gini Bapak Ibu. Keluaran 5 ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Sekarang engkau akan melihat apa yang aku lakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi Tuhan izinkan, sama-sama bilang sama saya, Tuhan izinkan. Segala sesuatu terjadi. Tapi dalam konteks Keluaran Bapak Ibu, ada seorang namanya Firaun yang Tuhan lihat bahwa hatinya begitu keras saudara. Hatinya gak bisa diubahkan oleh orang lain. Bahkan dia menganggap bahwa dirinya seorang Tuhan saudara. Karena bagi orang-orang Mesir Bapak Ibu, perkataan raja, perkataan Tuhan. Karena gak ada yang bisa mengganggu. Saudara. Bahkan perkataan raja bisa mencabut nyawa seseorang. Kenapa perbudakan di Mesir terjadi saudara. Dan bangsa Israel ada di sana. Kegundahan hati Musa lah. Dia menghadapi dengan Firaun saudara. Lalu dia berbincang-bincang dengan Firaun. Dia minta supaya bangsa Israel ini dilepaskan supaya bisa beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh saudara. Demikianlah hatinya Firaun begitu ke. Itulah kenapa Keluaran 5:24 muncul saudara. Tuhan berperkara. Amen? Tuhan bilang kepada Musa, sekarang engkau akan melihat. Berarti Musa menjadi saksi perbuatan tangan Tuhan yang besar untuk Firaun. Saudara. Firaun Ramses II ini saudara, dikenal yang sangat-sangat keras hati, tegar tengkuk. Saudara. Dia tegur gak bisa, suka mengkritik orang lain saudara. Bahkan
Dia nggak mau, saudara, ditegur orang-orang lain, saudara. Itulah kenapa Tuhan izinkan. Ada tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Ada berapa tulah Bapak Ibu? Ada berapa tulah? 10. Apa aja? Air menjadi. Terus yang kedua? Katak, saudara. Terus apa lagi? Nyamuk. Apa lagi? Lalat pikat. Apa lagi? Penyakit sampar pada ternak. Apa lagi Bapak Ibu? Barah, isul, saudara. Ada hujan es. Ada belalang. Ada gelap gulita. Dan terakhir, semua anak sulung. Saya mengulang lagi Bapak Ibu yang pernah belajar agama Kristen kan di sekolah-sekolah kan. Saya berharap Bapak Ibu nggak lupa. Kenapa itu semua terjadi? Karena Tuhan izinkan. Ada seorang tanya sama saya minggu lalu, saudara. Pak, kalau pendeta mati karena COVID, Pak, apakah itu kena musibah atau rencana Tuhan? Saya teringat dengan statement Pak saya. Saya bilang ini, kalau kita sudah jaga diri, ya, udah mengikuti protokol kesehatan yang ada, tiba-tiba kita mati, itu sudah caranya tuh Tuhan. Berarti tidak mengikuti protokol yang ada, saudara. Lalu kita menjatuhkan diri kepada orang-orang berkerumun rame-rame, saudara. Itu kekonyolan, saudara. Berarti matinya mati konyol. Tapi Tuhan ingatkan hari saudara, supaya kita berhati-hati terhadap Firaun di dalam diri kita. Yuk kita belajar yuk. Pada Keluaran pasal 8 ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu. Sekali orang Kristen itu suka nego sama Tuhan. Beda jauh dengan Firaun. Dia nego, Tuhan kalau saya sembuh maka aku akan melayani Tuhan. Tuhan kalau resesi keluargaku, ekonomi keluargaku dipulihkan Tuhan, maka aku akan memberikan yang terbaik sama Tuhan. Tuhan kalau aku lulus dari tes swab, aku mau kesaksian untuk orang lain. Seolah-olah rohani ya. Kalau doanya itu mantap gitu, saudara. Tapi ternyata Bapak Ibu doamu dan doa Firaun itu sama. Firaun bilang sama Tuhan, bilang kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu dari padaku. Berarti maunya Firaun dulu, baru ikuti maunya tuh. Seringkali orang Kristen maunya kita dulu dituruti. Baru maunya Tuhan kita turuti, saudara. Sebulan kemarin saya melayani seorang keluarga, saudara. Karena ada sebuah rumah, kalau Harry bilang horor ya saudara. Horornya apa? Si bapak ini ikan cupang, ya. Cupang saudara. Cupang 1 juta, 2 juta. Benar saudara. Orang-orang pandemi ini banyak mencupang saudara. Berarti si bapak ini kaget karena cupangnya bisa pindah ke atas slot. Karena dia taruh di bawah kolong meja. Lalu yang kedua yang bagi bapak ini agak nggak masuk logika. Dia beli handphone dari luar kota, dari Batam kok. Lalu dia taruh di meja. Mari dia cari nggak ada, kok ada dia slotnya. Yang ketiga yang tambah nggak masuk akal dan bapak ini mulai berdoa sama Tuhan. Itu kok tiba-tiba di lemari pakaian bajunya dapat botol aqua, lalu ada air kencing. Dari kisah inilah, dari cerita inilah saya bisa ke sana Bapak Ibu. Durantang sama anak saya.
Kok bisa kan bilang Bu Ira? Kan belum kan gajan. Ternyata ada anak perempuan berdosa. Tolong kirimkan hamba Tuhan ke sini. Saya bisa berdoa. Delalah tiba-tiba saya muncul. Saya ke sana, teman saya ikut juga. Bapak Ibu kita doakan rumah. Kalau ada seorang anak yang pertama namanya Wilson. Wilson ini kena thyroid cancer. Ya, hari itu minta didoakan juga karena harus swab lalu akan mengambil proses biopsi dan sebagainya. Saya nggak tahu. Lalu tiba-tiba si anak ini main gitar, dia nyanyikan saudara. Ketika dia menyembah Tuhan, ada firman yang sampai kepada saya dan berkata demikian tentang wanita pendarah. Sudah banyak dilakukan usahanya, tapi sia-sia. Saya bilang pada Wilson ini Bapak Ibu, oh enggak, kau kesaksian dulu baru kau disembuhkan Tuhan. Kan saya belum ngalamin Pak, katanya. Kau kesaksian dulu, Yesus itu baik, lalu kau sembuhkan Tuhan. Gimana caranya Pak? Ada medsos, ada teman-teman WA yang lain. Kirimkan, Yesus itu baik. Kemarin 2 hari yang lalu, Pak Wilson, ternyata dokter sudah bebas dari paling nggak ada cancer. Apa yang saya ingin terhadap di Bapak? Coba yuk hari ini Bapak, ketika engkau berdoa sama Tuhan, utamakan dulu keakuannya, hanya besar. Kehendak Tuhan itu apa dalam diri kita? Baru kitanya dulu saudara. Seringkali kita doa sama Tuhan, kitanya dulu maunya apa? Baru Tuhan maunya apa bagi kita. Beda jauh kalau cara doamu di hati Firaun. Firaun nego sama Musa dan Harun. Firaun bilang sama Musa dan Harun, doa sama Tuhan Allah Yahwehmu supaya dijauhkan kata ini daripada aku dan bangsaku. Aku akan membiarkan apa? Bangsa itu hamba Tuhan. Bapak Ibu, utamakan kehendak di atas. Yang kedua saudara, dan ada demikian. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku, katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu. Dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. 10. Katanya, kata Firaun, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu. Supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Udah nego sama Musa Harun. Lalu Musa ngomong sama Firaun, kapan maunya? Terus Firaun bilang, besok. Ingetin lagi untuk Bapak Ibu. Orang Kristen dipegang omongannya. Tangan lagi. Orang Kristen dipegang omongannya. Laki-laki dipegang omongannya. Hamba Tuhan dipegang omongannya. Firaun janji sama Musa dan Harun. Besok. Yakin. Bapak Ibu terlontar nazarmu. Terucap janji. Kalau Bapak Ibu ada orang telepon sama saya, WA sama Pak, bahkan Pak, tanah dijual Pak. Bahkan Pak, tanah dijual. Nanti 1/10 saya kasih gereja. Bapak pun kecipratan. Nggak respon apa. Kenapa? Kuman. Ya, kebiasaan saudara. Orang Kristen bayangkan janjinya. Sudah kejual. Lupa sama. Ayo, Pengkhotbah 5 ayat 4. Khotbah pasal 5. Kalau engkau bernazar.
pada Allah. Janganlah menunda-nunda engkau menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Taatilah nazarmu. Situ ayat ketiga, Hen. Ayat 4. Kalau engkau berdasar kepada Allah, janganlah apa? Menunda-nunda. Menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazar. Saya orang yang memegang komitmen, sudah. Komitmen itu harus dipegang dengan konsisten sampai garis. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya pegang janji saya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Sekalipun berat apapun juga, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Minggu lalu PSBB muncul. Teman WA saya. Tapi nggak bisa. Lagi dong. Kan KRL susah. Ada busway. Dan demikian Bapak Ibu. Lama saya masih punya kaki. Komitmen. Komitmen itu harus bisa dibukti. Kalau sudah nggak bisa komitmen sama Tuhan, jangan buat komitmen. Tuhan ingatkan hari kalau engkau bernazar, kalau engkau berjanji, kalau engkau mengikat sumpahmu sama Tuhan, Alkitab katakan janganlah menunda-nunda apa? Menepati. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu hari ini saudara. Ya baik. 9:10 Firaun ngomong sama Musa sama Harun. Besok doa sama Tuhan Allahmu. Yuk kita buka ayat 15. Apakah Firaun menepati janjinya? Musa dan Harun saudara. 15. Keluaran pasal 8:15. Berkata demikian. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun udah ngelihat kata-kata itu nggak ada lagi di ladang. Nggak ada lagi di rumah-rumah. Hanya di sungai Nil Bapak Ibu. Tetapi mereka Firaun melihat kelegaan. Sudah nggak ada kata-kata lagi. Sudah nggak ada masalah yang bau amis lagi saudara. Tetapi Alkitab katakan. Tetap berkeras hati. Yuk. Jadi orang Kristen. Jangan mencela-mencela. Apa sih Pak mencela-mencela? Ngalor ngidul. Apa sih Pak ngalor ngidul? Omonganmu nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang. Saudara, hari-hari ini ada program baru Man of God, saudara. Terus di tema kedua kemarin tentang kesetiaan, saudara. Saya bilang sama teman-teman yang satu frame dengan saya. Bulan Maret itu pengadilan agama di daerah Semarang itu mengekor, saudara. Apa mengekor Bapak Ibu? Ternyata banyak orang sedang mendaftarkan gugatan cerainya. Lalu bulan Agustus kemarin saya baca lagi di link berita saudara. Bandung itu pengadilan agama pun mengekor saudara. Kenapa? Karena mereka mendaftarkan gugatan perceraian saudara. Kalau kesetiaanmu diukur dengan namanya harta saudara. Tidak akan pernah bisa saudara. Karena kesetiaan itu harus bisa diuji. Amin. Komitmen itu harus bisa diuji. Dengan apa? Dengan masalah saudara. Ketika Firaun sudah dibebaskan, diberi kelegaan oleh Tuhan. Tetap saja omongannya gak bisa dipegang. Apakah itu saudara hari ini? Pertama, hati-hati Firaun dalam diri. Janji, jangan doamu, jangan. Kedua, omonganmu harus bisa dipegang. Ya, saya punya sahabat saudara. Sahabat saya kemarin sakit. Saudara.
lalu dikabarkan masuk ICU. Sahabat ini gak pernah putus hubungan, gak pernah ketemu. Apalagi pandemi begini Bapak Ibu. Tetap WA-WA, gak pernah ketemu. Sahabat dekat saya, tiba-tiba dikabari istrinya Sabtu malam masuk ICU. Karena beberapa hari sebelumnya dia jalan-jalan ke luar negeri lah, temenin istri keluar kota, dia senang-senang Bapak Ibu. Jadi menikmati hari-hari tuanya sudah. Tiba-tiba saya dengar kabar dia masuk ICU. Saya bilang sama istrinya, Bu, saya ke rumah sakit ya. Kita didoakan Bim katanya. Nah gak boleh. Apa-apa Bu, kita doakan di luar. Terus saya pelayanan Bekasi Bapak. Dan jadi minggu sore, nggak bisa saudara. Lalu hari Senin saya dengar kabar bahwa akan dipindah ke ruang perawat. Lalu hari Senin siang saya telepon dia. Terus teleponnya yang gini saudara. Lu kemana aja Bim? Gue kangen sama lu. Gara-gara gue kangen gue begini. Dan baik saudara, apa yang saya mau ceritakan hari Bapak Ibu. Ternyata sahabat itu bisa percaya sama saya karena omongan saya saudara. Seringkali Bapak Ibu kita nggak bisa membuat komitmen sama orang lain sehingga orang tuh nggak percaya sama kita saudara. Saya punya sahabat lagi saudara, ya waktu mobil saya rusak Bapak Ibu ya, terus saya masukkan bengkel di tempat kami langganan saudara. Bengkel ini tahun 89 sudah kenal sama saya Bapak Ibu. Kita sering naik mobil bareng waktu balapan Bapak. Tiba-tiba mobil saya rusak, dihibahkan kepada anaknya saudara. Anak pun sama statementnya. Ketika tahun 2000-an kita nggak punya uang Bapak Ibu, lalu 2 tahun kita diproses Tuhan nggak punya uang sama sekali. Begitu berat cari uang. Mobil kami rusak tahun 2000 Bapak Ibu. Selama 2 tahun kami ganti oli, rusak, turun mesin apapun juga. Bayar nanti. Saya belajar dari orang Chinese saudara. Orang Chinese itu percaya dengan janji. Dia pegang komitmen. Dengan apa? Ucapannya. Ketika mobil kami rusak kemarin Bapak Ibu ya. Saya taruh di sana, udah bayar nanti aja. Bayar dulu yang ada berapa dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kepercayaan. Kenapa bisa percaya Bapak Ibu? Karena kita bisa dipercaya. Yuk, jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya saudara. Yang ketiga, saudara. Yang pertama, hati-hati Firaun dalam dirimu. Janjimu, doamu, ya, jangan mengutamakan ego kita dulu pada Tuhan. Yang kedua, kita katakan, ayo harus bisa pegang omongan kita. Ya bila iya, tidak bila tidak. Yang ketiga, Bapak Ibu buka dalam Keluaran pasal 9 saudara. Keluaran pasal 9 ayat 27. Kali yang terjadi tengah-tengah keluarga. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun. Serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali. Tuhan itu yang benar. Tapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Firaun, kalau bahasa saya, Firaun bertobat sini Bapak Ibu. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Tapi ternyata tobatnya Firaun tomat. Tobatnya kumat saudara. Berapa dari kita hari saudara. Ketika engkau sakit, kau komitmen sama Tuhan. Aku pasti sembuh. Sembuh. Sudah sembuhkan Tuhan. Buat dosa lagi. Kan Sabtu dosa. Minggu cuci dosa berjamaah. Karena yang sampai Sabtu buat dosa. Aku cuci dosa yang berjamaah. Itu namanya tomat. Tobatnya tobat. Metanoia. Berbalik 180 derajat. Sebelum saya ke sana hari ini berjalan. Karena saya kenal Yesus Tuhan. Saya beralih ke sana. Dan tidak pernah melihat ke belakang saya lagi. Tobat. Kok bisa ngomong gitu Pak? Yuk kita lihat ayat 35. Firaun ngaku bersalah berdosa sama Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhannya Musa itu benar. Ayat 35 berkata demikian Bapak Ibu. Berkeraslah hati Firaun. Sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantara apa? Dan ngaku tobat, janji ngelepasin bangsa Israel supaya beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh-nya saudara. Dia ngaku dia berdosa. Dia ngaku dia salah dan raja salah Bapak Ibu. Tapi umat lagi. Pasti pelayanan berusukan. Berusukannya bukan hanya ke rumah sakit.
Ada yang tempat PSK Bapak Ibu. Saya pernah juga ke diskotik sudah. Cari beberapa dulu warga jemaat. Saya dapetin. Karena beberapa teman saya security saya masih kenal. Lu telepon gue, yang mana Pak? Gue kasih. Kontak suatu malam Bapak Ibu. Bos, target. Ya, bos. Bapak Ibu, si orang-orang lagi depan table gitu. Bawa botol Pak. Angkul. Yuk pulang ke gereja yuk. Pak Pendeta, isi juga kita sama-sama. Enggak, gue cari lu pulang. Banyak orang Kristen ada di situ. Banyak orang Kristen pakai kalung salib besar-besar, ya. Pakai aksesoris, atribut kegerejaan besar-besar Bapak Ibu. Tapi ada di sana saudara. Hari Minggunya pelayanan Bapak Ibu. Sabtu malamnya dugem. Bapak Ibu bertobat hari ini. Kok kerasa? Apa? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan dah. Yang Tuhan katakan, adakah iman yang kudapati tanpa bercacat? Saya rindu hari ini Bapak. Bapak Ibu jangan jadi orang seperti Firaun. Sudah ditegur Tuhan, sudah ngelihat ada perbuatan Tuhan yang besar. Masih juga nggak bertobat sudah. Saya rindu pagi ini. Kalau engkau bertobat, sungguh bertobat sama. Saya khotbah ini ada perjamuanku. Berkomitmen sama Tuhan. Ingat baik, komitmen itu harus ditepati. Jangan buat komitmen, habis itu dirusakin lagi. Saya ingat kata Ren waktu saya rekaman Bapak. Aku hari hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Komitmen berhubungan dengan kesetiaan. Kalau engkau berkata engkau komitmen sama Tuhan, tentu kau setia dengan omong. Aku pegang omong. Saya pribadi yang walk the talk, apa yang gue lakuin, apa yang gue omongin. Saya doakan apa yang saya sukai, apa yang saya kerjakan. Dan saya kerjakan apa yang saya doakan. Bagi hamba Tuhan saya ulang. Bertobatlah sungguh-sungguh. Nggak tahu, mungkin saya pulang 5 menit kemudian, saya mati. Saya cuma mau sebagai hamba Tuhan ingatkan. Yuk selagi masa komitmenmu diperbarui hari. Bertobatlah sungguh-sungguh sama. Tutuplah kitab kita. Datang sama Tuhan kita. Bapak sentuh hati.